Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan share ide jualan makanan seribuan. Modal dikit, untung banyak. Siap-siap banjir duit kalau jual jajanan viral ini. Karena ide jualan ini nggak ada matinya. Yuk simak jajanan jadul yang bisa jadi ide bisnis di video ini. Namun sebelumnya tetap ya, bantu dukung channel ini agar berkembang dengan klik tombol subscribe. Terima kasih banyak ya teman-teman. Baik, pertama-tama kita siapkan 100 gram kelapa parut yang udah dibuang kulitnya, kemudian iris, tambahkan dengan irisan daun pandan agar dia lebih wangi dan 1 sendok teh garam agar lebih gurih. Aduk hingga tercampur rata agar rasa garamnya menyebar begitu ya. Kemudian kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Kalau ada 10 menit, angkat, sisihkan sementara. Kemudian kita siapkan bahan yang lainnya. 250 gram gula merah yang udah disisir, 1 sendok teh garam, juga potongan daun pandan agar lebih wangi nantinya. Kemudian tambahkan 2,5 gelas belimbing air atau setara dengan 450 ml air suhu ruang. Aduk sebentar, kemudian kita masak di atas kompor. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir agar dia lebih legit rasa manisnya. Masak hingga gula larut dan mendidih, kemudian matikan, angkat dan tunggu dingin. Siapkan 250 gram tapioka dan tambahkan 250 ml santan atau setara dengan 1,5 gelas belimbing santan kekentalan sedang. Jadi resep di dapur Melvin tuh gampang banget diinget ya, serba 250. Kemudian kalau udah tercampur rata, tepungnya kita saring. Lalu juga kita saring larutan gula merah yang udah dingin, pastinya harus dingin ya, jangan sampai masih panas kemudian disaring. Tambahkan 1 sendok teh minyak goreng, kemudian aduk hingga tercampur rata terutama bagian bawahnya agar nggak menggumpal ya, karena basically ini adalah tepung tapioka. Saya akan bagi larutan ini atau adonan ini menjadi 3 bagian karena akan saya kukus menjadi 3 sesi. Kenapa harus dibagi 3 sesi? Biar dia matangnya merata begitu ya. Olesi loyang dengan minyak agar nanti gampang ngelepasnya, jadi nggak lengket. Saya pakai loyang 20 x 10 x 7, lumayan tinggi. Ini berpengaruh saat kita mengukus. Loyang yang tinggi otomatis berbeda dengan loyang yang lebih rendah tingginya. Kukus selama 10 menit. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman boleh masukkan larutan keduanya. Tapi kalau misalkan masih putih seperti ini, jangan coba-coba masukin larutan kedua ya, teman-teman. Karena nanti takutnya hanya bagian luar yang matang, tetapi bagian dalamnya masih adonan mentah. Nah, kalau udah benar-benar matang, baru dituangkan lapisan yang kedua. Kukus lagi selama 10 menit, kemudian masukkan larutan yang ketiga, dan yang ketiga ini kita kukus agak lama ya, 40 menit. Jadi total mengukusnya adalah 60 menit. Tes tusuk apakah ada adonan yang masih mentah, adonan putih-putih. Kalau udah matang, angkat dan biarkan selama 4 jam sampai benar-benar dingin. Kalau nggak mau terlalu lama ngukusnya, teman-teman bisa pakai loyang yang tingginya 4 cm. Sisir pelan bagian pinggirannya menggunakan spatula. Kalau udah disisir semua sisi, baru dibalik. Hati-hati ya ngebaliknya. Nah, ini dia hasilnya, ongol-ongol tepung tapioka gula merah udah siap disajikan. Kalau mau motong pakai pisau, pisaunya dialasin dengan plastik dulu ya teman-teman agar nggak lengket. Bisa juga menggunakan spatula. Saya menggunakan spatula biar lebih mudah. Saya akan potong jadi 2 dulu, kemudian nanti saya akan potong lagi, kurang lebih total potongannya itu 16 bagian. Kalau mau dijual, teman-teman bisa atur-atur untuk besarnya potongan ya. Apakah mau dijual 1000-an, 2000-an, atau 1500, tentu mempertimbangkan daerah teman-teman mau jual gitu ya. Segmentasi pasar yang dituju sama besarnya modal. Biar nggak dapat capek tapi dapat untung juga. Murah dan mahal itu relatif ya teman-teman. Nah, ini karena tadi dibikin 3 lapisan, kelihatan ya dia lapisannya 3 seperti ini, dan ini tuh matang sempurna dari luar sampai dalam, bener-bener mateng dan gurihnya pas, manisnya juga pas, nggak terlalu kemanisan. Kalau udah dipotong-potong sesuai kebutuhan, kalau untuk dikonsumsi pribadi ataupun untuk dijual, langsung kita balurkan atau gulingkan dengan kelapa parut seperti ini. Kalau mau dijual bisa dikemas dalam mika plastik yang biasa untuk pai susu begitu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.